Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pertemuan pertama ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kalian selalu dalam sehat walafiat dan dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, di kelas 6 ini kalian akan diajarkan oleh saya, yaitu Pak Indra, yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Indra. Perkenalkan, nama lengkap saya Indra Hendrawan. Saya mengajar di kelas 6. Semoga kalian bisa mengikuti apa yang saya ajarkan nanti di kelas 6. Pada pertemuan pertama ini, saya ingin menjelaskan beberapa materi pembelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 6. Yang pertama yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Di dalam pelajaran Al-Quran Hadis, kalian akan belajar mengenai surah Al-Alaq, surah Al-Qadar, hukum bacaan tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain, arti dan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi, surah Ad-Duha, surah Al-Insyirah, dan arti dan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Oh iya, Pak Indra ada sedikit informasi mengenai pembelajaran. Kegiatan awal yang biasa kita lakukan yaitu setiap paginya harus sholat duha. Sholat duha yang biasa kita lakukan yaitu 2 rakaat. Nah, jika nanti ketika pembelajaran dalam jaringan atau online, Pak Indra harap kalian tetap melakukan sholat duha setiap pagi hari dan dilanjutkan dengan mengaji Al-Quran. Setelah itu kalian foto dan kirim di grup WhatsApp seperti biasa ya. Lalu ketika sudah selesai sholat duha dan membaca Al-Quran, lalu masuk ke materi pembelajaran seperti itu. Paham ya? Ya. Lalu untuk pelajaran berikutnya ada akidah akhlak. Akidah akhlak ini kita akan membahas dan mempelajari materi-materi yang cukup bisa kita pahami ya. Yang pertama di sini ada kalimat istighfar. Kalimat istighfar ini termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yaitu kalimat yang baik. Lalu yang kedua ada Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita akan pelajari ada 2 ya. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik.
yang kita akan pelajari yaitu Al-Ghafar dan Al-Afu. Lalu ada iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi mengenai iman kepada qada dan qadar. Setelah itu ada sifat terpuji. Sifat terpujinya seperti pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Lalu yang kelima ada sifat tercela, pemarah, fasik, dan pilih kasih. Nah, di pelajaran akidah akhlak ini kita dapat membedakan mana yang sifat terpuji dan mana sifat tercela. Maka dari itu kalian perlu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu kalimat tahlil. Nah, kalimat tahlil ini termasuk juga kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yaitu kalimat yang baik. Nah, kalimat tahlil yang kita akan pelajari yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua ada asmaul husna. Nah, asmaul husna yang ini kita akan mempelajari 3 nama-nama Allah yang baik. Ada Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Setelah itu ada akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan. Nah, kita juga mempelajari mengenai bagaimana akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan. Nah, lalu setelah itu ada sifat sabar dan taubat. Nah, bagaimana kita sabar dan taubat ya. Jadi kalian bisa memahami apa yang dipelajarin di akidah akhlak ini sehingga dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini ada pelajaran fikih. Di dalam pelajaran fikih kita akan belajar mengenai ketentuan makanan dan minuman halal dikonsumsi dalam syariat Islam. Yang kedua yang kita akan pelajari di pelajaran fikih yaitu ketentuan makanan dan minuman haram dikonsumsi. Ya. Lalu yang ketiga, binatang yang halal dan haram dikonsumsi dalam syariat Islam. Jadi kita akan mempelajari makanan dan minuman yang halal yang mana saja dan makanan dan minuman haram yang mana saja. Jadi kalau halal itu berarti boleh, jika haram maka dilarang ya. Jadi halal itu boleh, haram itu dilarang. Lalu binatang yang halal berarti binatang yang boleh. Kalau binatang yang haram, binatang yang dilarang gitu. Dilarang apa? Dilarang untuk mengonsumsi dagingnya misalkan gitu. Kalau binatang yang halal berarti dagingnya dapat atau boleh dikonsumsi seperti itu. Lalu ada ketentuan jual beli ya. Jadi di sini kita belajar mengenai jual beli dalam syariat Islam gitu. Setelah itu kita mempelajari mengenai ketentuan pinjam meminjam ya. Mulai dari meminjam barang teman ya, meminjam alat-alat yang lainnya seperti alat tulis. Nah, itu ada ketentuannya bagaimana yang baiknya. Lalu ketentuan barang temuan gitu. Nah, nanti kita akan bahas mengenai lebih dalam lagi di pelajaran fikih. Makanya selama pembelajaran online kalian harus tetap semangat. Nah, sejarah kebudayaan Islam. Di dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita akan mengetahui lebih dalam lagi mengenai sunan ya. Mulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim,
Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, sampai Sunan Gunung Jati. Nah, ini adalah sejarah yang memang kita harus ketahui dari mulai sunan-sunan itu ya. Setelah itu kita akan belajar mengenai biografinya, mengenai sunan-sunan, mulai dari Sunan Maulana Ibrahim sampai Sunan Gunung Jati. Setelah ini kita akan belajar bahasa Arab. Nah, di pelajaran bahasa Arab kita mempelajari bahasa Arab, pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah dan di rumah. Misalkan pekerjaan di sekolah kita yang biasa kita lakukan yaitu seperti belajar, terus apalagi menulis, membaca, menghapus, dan sebagainya. Pekerjaan di rumah, ngapain pekerjaan di rumah? Menyapu, terus apalagi, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar mengenai al-mufrodat pekerjaan tersebut ya. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari mengenai jam, waktu. Jadi nanti kalian menyebutkan waktu dalam bahasa Arab harus menggunakan bahasa Arab ya. Jam 1 sampai jam 12 harus disebutkan dengan bahasa Arab. Lalu ada ketiga nih, tugas sekolah. Tugas sekolah itu apa aja? Tadi mengerjakan PR, terus apa lagi, dan sebagainya, seperti itu. Nanti tapi kita menggunakan bahasa Arab. Nah, dan pada intinya dalam bahasa Arab ini harus mengetahui makna apa yang diajarkan di dalam pelajaran bahasa Arab tersebut gitu. Lalu ada bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Indonesia ataupun pembelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan, teks eksplanasi, teks non-fiksi, teks fiksi, dan teks formulir. Nah, jadi kalian kalau yang masih memang bingung apa sih itu teks laporan hasil pengamatan, teks eksplanasi itu apa, teks non-fiksi itu apa, teks fiksi itu apa, teks formulir itu apa, nah nanti kita akan belajar ya. Oke. Lalu ilmu pengetahuan alam. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan pelajaran IPA ya. Di pelajaran IPA ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, kembang biak. Jadi tidak hanya manusia aja yang berkembang biak ataupun tidak hanya hewan yang berkembang biak, akan tetapi tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan tumbuhan yang baru seperti itu. Lalu yang kedua, perkembangbiakan hewan ya. Ketiga, cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Contohnya apa sih makhluk hidup harus menyesuaikan diri? Seperti hewan bunglon. Jika bunglon nemplok di di pohon yang berwarna hijau, maka otomatis bunglon itu akan berubah warna, ya kan? Kulitnya menjadi warna hijau. Apa itu yang dilakukan si bunglon? Namanya apa? Ayo, autotomi ya. Lalu yang keempat itu contoh yang tadi ya, contoh yang cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Kalau perkembangbiakan itu untuk menghasilkan yang baru ya. Keempat, sifat-sifat magnet. Nah, jika kalian udah mengetahui magnet itu bentuknya seperti apa, fungsinya untuk apa, nah kita harus tahu sifat magnet itu seperti apa. Yang kelima, cara menghemat energi listrik. Nah, energi listrik ini yang biasa kita pakai di rumah. Seperti apa? Menonton TV, menyalakan air, mengecas handphone, terus apa lagi? Menggunakan lampu ya. Nah, dan sebagainya. Bagaimana cara kita menghemat listrik?
bentuknya gitu. Lalu yang keenam, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, pubertas ini adalah perubahan fisik yang terjadi pada diri laki-laki dan perempuan. Contohnya, untuk yang laki-laki jika sudah mengalami pubertas, berubah suaranya. Suaranya lebih berat atau suaranya lebih kasar gitu. Ya. Dan perubahan fisik dan tingkah lakunya juga berbeda seperti perempuan. Kalau perempuan maka suaranya semakin melengking gitu. Itu contoh dari beberapa yang pubertas tadi ya. Lalu ada pelajaran matematika ya. Jangan bilang matematika itu sulit ya, karena kalau kita belum mencoba, pelajaran itu belum tentu sulit. Nah, jadi pelajaran matematika yang kita akan bahas di sini yaitu operasi hitung tentang bilangan bulat, operasi hitung pecahan, unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran yang Pak Indra akan kasih tahu ya nih ya, seperti juring, tembereng, busur, tali busur, jari-jari, diameter dan sebagainya. Itu ya. Itu unsur-unsur lingkaran. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di pelajaran matematika. Setelah itu ada bangun ruang. Nah, bangun ruang yang kita akan pelajari lumayan banyak ya. Seperti tabung, bola, balok, kubus yang kita akan bahas gitu. Dan sebagainya. Lalu ada penyajian data. Nah, penyajian data ini yang berkaitan dengan angka-angka. Ya, gitu. Tidak berupa angka juga sih, berupa data bisa, tidak angka semuanya yang kita akan bahas gitu. Tetap semangat makanya ya belajarnya ya. Lalu pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa kita sebut dengan IPS. Yang pertama kita akan pelajari dalam pelajaran IPS yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ketiga, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, ASEAN ya. Pak Indra mau tanya, negara ASEAN itu apa aja? Siapa yang tahu? Sebutkan ASEAN. Sebutkan. Ada apa aja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar. Terus apa lagi? Thailand. Terus apa lagi? Laos dan sebagainya sampai 10. Jadi ada 10 ya yang kita akan pelajari. 10 negara. Lalu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut dengan pelajaran PPKN. Yang kita pelajari di pelajaran PPKN ini yaitu pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Ketiga, keberagaman sosial budaya dan ekonomi. Keempat, persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang terakhir ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris yang kita akan pelajari yaitu mengenai nama-nama makanan dalam bahasa Inggris, nama-nama minuman dalam bahasa Inggris, dan praktik percakapan bahasa Inggris. Gitu. Nah, cukup sekian dari Pak Indra. Jika kalian nanti ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya, jangan malu-malu. Sebelum kita akhiri pertemuan pertama ini, kita alangkah baiknya akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.